Itu seberang sana jahe itu. Di bawah pinus sana, pokok pinus sana itu jahe. Gak dipanen gara-gara harga cuman 1.000. Siapa yang mau kusalahkan? Pemerintah. Orang daya beli yang gak ada, pemerintah yang kusalahkan. Aduh. Merpati 897. Benar le. Ngomong-ngomong, mari kita kerja keras buat kayakan tengkulak sama pemerintah. Semangat le. Aduh. Rasanya sakit hatimu itu nggak lagi hilang itu kawan. Berobat dulu Gih. Berobat. Aduh. Kalau memang tengkulak sama pemerintah bisa membuat kita orang kaya, menjadi orang kaya, ya udah jadi tengkulak aja kau ataupun jadi pemerintah kan gitu. Bukannya gampang jadi tengkulak ataupun jadi pemerintah itu. Ada waktunya kamu dan aku membutuhkan pemerintah dan juga tengkulak gitu. Jadi saya sudah terlahir jadi petani. Jangan kau ajak-ajak yang bukan-bukan. Saya nggak tipe orang yang suka sakit hati. Saya petani. Jadi saya ini meluangkan waktu di pagi hari ini sebelum ibadah saya kerja dulu, menyemprot saya tadi. Nah, ini. Itu, saya nggak ada waktu untuk sakit hati seperti kau itu. Memikirkan harta orang lain. Hartaku aja aku pikirkan. Bersyukur kau dan aku masih tinggal di Indonesia ya. Nggak seperti di Yaman sana. Mau dimakan nggak ada mau dimakan. Mau kerja nggak tahu apa dikerjakan ya. Bersyukur kau sebagai manusia itu dan juga aku. Masih tinggal di Indonesia. Yang masih bisa dibilang masih bisa makan. Kecuali asalkan kita mau bekerja gitu ya. Kalau masalah ngutang, itu nggak apa-apa. Ngutang lah kau di warung. Kerja kau, bayar. Jangan kau ngutang nggak kau bayar. Itu tipemu seperti itu. Nanti kau ngutang di warung, nggak bisa kau bayar, tukang warung pula kau salahkan. Itu tipemu itu. Jadi aku nggak seperti kau. Kalau kau mau sakit hati, mau sirik, ya udah virusmu itu cukup untukmu saja. Jangan ikut-ikutan aku gitu. Jadi udah dulu, saya mau ibadah. Ya. Mantap kawan. Tetaplah mengeluh. Jangan pernah semangat ya. Asik. Suarsair 22. Harga pupuk kemana le? Aman ya? Ku tengok udah capek kali kau yang kerja itu bah. Kenapa nggak ikut GBK kemarin sekalian jalan-jalan? Aduh. Nggak bisa jalan-jalan kawan. Karena aku orangnya suka bekerja nanti jalan-jalan ya. Jadi harga pupuk, ya harga pupuk mahal ya, mahal. Tapi prinsip aku seberapa yang bisa aku beli, segitu yang aku beli. Gitu. Gak usah terlalu dipaksakan. Itu seberang sana itu ladang kita itu gak bisa dibuka karena kurangan modal. Ya udah tahan aja dulu. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah. Ini sayur ini sayur keriting ini. Harganya sekarang Rp300 dari sini. Kemungkinan ini nggak dipanen ini. Karena nggak mungkin. Untuk memanennya aja mungkin nggak balik tenaga. Siapa yang mau disalahkan? Pemerintah. Orang goblok aku itu menyalahkan pemerintah. Ya gimana? Daya beli konsumen nggak ada. Jadi kemana dibuat? Ya udah, nggak apa-apa. Pernah juga 3.000 harganya kayak gini leh. Pernah juga 4.000 kayak gitu. Ya. Cuman kita itu jangan selalu menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan pemerintah. Pemerintah udah capek-capek. Kalau tidak hati-hati mempertahankan pemerintahan sekarang bisa-bisa Indonesia bangkrut. Jadi kita sebagai rakyat itu ya udah. Jadilah rakyat yang baik. Ikuti aturan, taat pajak. Setidaknya itu kita sudah membantu. Ya kecuali kalau Anda melihat pemerintahan korupsi, laporkan. Itu saya juga nggak suka, kita nggak suka ya. Kalau masalah pupuk nggak mahal, kalau pupuk yang mahal seberapa bisa kita beli, itu dulu dibeli. Itu nggak apa-apa. Itu seberang sana jahe itu, di bawah pinus sana, pokok pinus sana itu jahe. Nggak dipanen gara-gara harga cuman 1.000. Siapa yang mau kusalahkan? Pemerintah. Goblok aku itu. Orang daya beli yang nggak ada, pemerintah yang kusalahkan. Aduh. Mari kita sebagai rakyat yang baik, rakyat Indonesia yang baik, bekerja sesuai kemampuan kita masing-masing.
apa yang mampu kita kerjakan gitu. Jangan di saat harga tanamanmu naik atau harga sayur naik, cabai naik, sawit naik, uangmu hanya cukup untuk beli kijang kapsul, kau kredit Pajero. Harga tanamanmu turun, ya udah Pajeromu ditarik dari perkreditan gitu. Jadilah bersyukur jadi orang itu di tanah Indonesia. Udah itu aja. Jawab jujur. Keuangan keluargamu di zaman SBY apa di zaman Jokowi yang bagus? Ya. Semua PT saya jawab semua dengan jujur. Gak ada di situ yang gak jujur ya. Jadi masalah keuangan saya, Anda bertanya masalah keuangan saya. Itu kalau keuangan saya itu tergantung saya. Kalau uang saya belum nggak banyak, berarti saya masih kurang maksimal dalam pekerjaan saya. Masih kurang ilmu di dalam sekarang persaingan ekonomi yang semakin ketat gitu ya. Saya bukan tipe seseorang yang suka menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah. Karena yang tahu saya, tugas pemerintah itu menjaga negara kita supaya stabil, jangan sampai bangkrut seperti negara-negara lain. Ya, kan banyak negara-negara lain yang bangkrut. Ini tugas negara, ini tugas pemerintahan menurut saya. Dan saya sebagai seorang rakyat jelata, tugas saya itu saya sebagai rakyat yang baik supaya saya juga jangan jadi urusannya pemerintah kayak gitu. Jadi biarkanlah pemerintah bekerja. Jangan nanti seperti pemerintahan Pak SBY dulu, mangkrak di mana-mana. Padahal uang banyak. Nah, ini ya nggak apa-apa lah walaupun ngutang zamannya Jokowi. Kalau memang itu untuk pembangunan nggak apa-apa. Yang penting kita kawal jangan sampai dikorupsi supaya jangan mangkrak. Gitu aja. Jadi saya pesannya sama Lai juga, jangan suka menyalahkan pemerintah kalau masalah pribadi Anda. Gitu aja. Terima kasih. Wow, teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Dan saya sengaja memilih video dari ini nampaknya seorang petani ya. Saya tidak tahu namanya siapa, tetapi dari bahasa atau apa yang dia sampaikan itu kita bisa menebak bahwa pemuda ini dari Sumatera Utara atau dari Batak ya. Karena ada dia sebut Lai gitu ya. Nah teman-teman, kenapa saya mengambil videonya untuk direaksi? Karena saya melihat cara dia menjawab netizen-netizen yang memberikan pertanyaan sindiran kepada dia, itu sangat cerdas ya. Bisa kita pelajari juga dari sikap hidup si Lai petani ini ya. Artinya begini, dia menyadari betul, dia menyadari benar kapasitasnya sebagai seorang petani, sebagai rakyat biasa, ya, dengan pemerintah, ya. Artinya ada ruang-ruang yang dimiliki oleh rakyat kecil, tidak selamanya atau tidak sepenuhnya itu menjadi kesalahan dari pemerintah, ya. Jangan hal-hal sekecil apapun yang merugikan kita, itu kita langsung berpikir, oh ini salahnya pemerintah. Ya. Nah itu mungkin nasihat, poin atau hal yang saya nangkap dari apa yang disampaikan oleh si Lai petani ini. Si Lai ini kan profesi sebagai seorang petani ya. Misalnya harga pupuk mungkin mahal, atau misalnya sayurnya panennya itu jadi tidak laku di pasaran, atau yang merugikan petani, dia tidak serta-merta atau buru-buru langsung menjudge, langsung mengeluh, langsung menyalahkan pemerintah ya. Dia koreksi diri dulu ya. Kira-kira apa sih yang salah? Kira-kira apa sih yang belum bisa saya maksimalkan? Nah, ini baru benar ya teman-teman. Artinya ini bukan hanya petani ya. Siapapun kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat biasa ya, apapun yang menjadi keluhan hidup kita,
sebelum kita melempar dan menyalahkan pemerintah, bukan berarti saya membela pemerintah ya. Ada hal-hal yang kita itu tidak harus buru-buru menyalahkan ya, menyalahkan orang lain atau menyalahkan pemerintah. Kita harus koreksi diri dulu, benahi dulu, maksimalkan dulu. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Apa yang kira-kira ini tidak perlu ranah seperti ini harus pemerintah yang urus. Apa yang harus saya atur, apa yang bisa saya lakukan. Setelah kita lakukan secara maksimal dan itu menemui jalan buntu atau tidak mendapatkan hasilnya, mungkin barulah berikutnya kita bisa sampaikan, kita bisa keluhkan kepada pemerintah kita. Ya, kerjakan dulu yang bisa kita kerjakan, lakukan dulu yang bisa kita lakukan, maksimalkan segala potensi yang ada yang kita miliki. Baru setelah itu mungkin selanjutnya kita bisa minta bantuan dari pemerintah. Oke teman-teman, ini mungkin yang bisa saya secara pribadi saya tangkap atau saya ambil pesan dari si Layar Petani ini ya. Mungkin teman-teman yang mempunyai pikiran yang berbeda, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih.